Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru, kita berkesempatan lagi untuk membuatkan konten untuk P3K Guru tahun 2024 ini. Karena Bapak Ibu, kenapa kami kemarin kosong kontennya? Karena banyak kesibukan, terutama untuk kesibukan bimbel mempersiapkan soal-soalnya. Nah, itu kami Bapak Ibu kesibukannya. Jadi mohon maaf untuk konten YouTube kita agak kurangi sedikit karena kesempatan kami yang kurang Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di bimbel P3K Guru tahun 2024 batch ke-6 ini, Bapak Ibu nanti bisa hubungi kami di 081803358023. Masih bisa daftar ya Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu, di bimbel tahun ini kami spesial sekali. Nanti ada 18 pertemuan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang mau ikut silahkan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu guru yang kemungkinan Bapak Ibu guru saat ini kan sudah terlewat nih, ada 2 pertemuan yang terlewat Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang terlewat pertemuannya, silahkan Bapak Ibu, nanti kami akan berikan video rekaman bimbelnya. Nah, tetapi biayanya tetap sama Bapak Ibu guru ya, tidak ada perbedaan biaya bagi semua peserta bimbel Bapak Ibu. Mau nanti Bapak Ibu daftar 2 hari sebelum tes, biayanya tetap sama Bapak Ibu ya, karena kami berikan fasilitas yang sama juga. Nah, Bapak Ibu dapat mengecek testimoni bimbel kami di https://s.id/bimbel ppk guru. Bapak Ibu tinggal klik yang ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke websitenya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa klik yang testimoni bimbel ini mana saja Bapak Ibu ya, dari 4 ini 1, 2, 3, 4, silahkan Bapak Ibu klik yang mana saja bisa. Misalkan di sini saya akan klikkan infografis bimbel P3K. Nah, ini untuk infografis ini Bapak Ibu memberikan informasi terkait dengan bimbel yang telah kami laksanakan. Yang pertama terkait dengan nama peserta bimbel kami saat itu, kemudian mereka dari kabupaten, kota, atau provinsi mana saja yang dilamar, kemudian hasil pengumuman akhirnya, materi yang kami sajikan itu bagaimana, apakah sangat akurat atau tidak akurat, kemudian apakah mudah dipahami atau tidak materi yang kami berikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan kelulusannya, soal yang kami sajikan. Nah, Bapak Ibu nanti cek saja ya di link yang telah kami sediakan Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan soal P3K Guru tahun 2024. Soal pertama. Di kelas Anda, beberapa siswa memiliki kemampuan literasi yang rendah. Anda ingin memastikan seluruh siswa aktif dan terlibat dalam kegiatan literasi di kelas. Apa yang paling tepat Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditanya terkait dengan siswa yang hasil literasinya rendah atau kemampuan literasinya rendah, maka tugas kita sebagai guru adalah tetap bertugas untuk meningkatkan literasinya. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan literasi dari siswa? Apakah yang A, mengadakan waktu khusus untuk membaca rutin dan menceritakan kembali bacaan di depan teman-temannya? B, membagi siswa dalam kelompok berdasarkan kemampuan membaca dan memberikan materi sesuai tingkatan mereka. C, menggunakan metode membaca bersama di mana siswa yang mahir membantu siswa yang kesulitan. D, mengajak orang tua untuk terlibat dalam program membaca bersama di rumah. E, menggunakan media kreatif seperti video dan aplikasi literasi interaktif. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Nah, tadi Bapak Ibu di awal kami sudah sampaikan bahwa ketika kemampuan literasi siswa itu rendah, nah maka tugas kita akan meningkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan yang lebih efektif Bapak Ibu, dan bisa kita pastikan setiap siswa itu terlibat dalam kegiatan literasi di dalam kelasnya.
Nah, berarti diingat yang pertama tadi adalah meningkatkan. Kita cari cara meningkatkan yang lebih efektif, oke? Meningkatkan. Nah, kalau yang A, Bapak Ibu guru, mengadakan waktu khusus untuk membaca rutin dan menceritakan kembali bacaan di depan teman-temannya. Ini juga sebenarnya bisa Bapak Ibu ya. Kita simpan dulu untuk jawaban B, membagi siswa dalam kelompok berdasarkan kemampuan membaca dan memberikan materi sesuai dengan tingkatan mereka. Nah, Bapak Ibu, jawaban B juga kita akan simpan ya, karena tadi kita sudah katakan untuk hasil yang rendah Bapak Ibu atau kemampuan literasi rendah, maka kita perlu memastikan bahwa kemampuan mereka itu dapat kita levelkan, dapat kita ketahui sehingga nanti penanganan yang diberikan Bapak Ibu bisa tepat. Nah, maka jawaban B tetap kita simpan dulu. Kemudian jawaban yang C menggunakan metode membaca bersama, di mana siswa yang mahir membantu siswa yang kesulitan. Nah, untuk jawaban C Bapak Ibu guru itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ingin memastikan, jangan Bapak Ibu serahkan kepada peserta didik Anda lagi. Ya, Bapak Ibu, metode membaca bersama. Siswa yang mahir membantu siswa yang kesulitan. Ini kurang tepat Bapak Ibu guru ya. Karena di sini kan kita ingin memastikan. Kalau kita yang ingin memastikan, maka kita langsung yang menangani Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu serahkan tanggung jawab menangani itu kepada orang lain. Misalkan kepada peserta didik yang lain di sini, maka jawaban C kita eliminasi. Jawaban D, mengajak orang tua untuk terlibat dengan program membaca bersama di rumah. Jawaban D otomatis tidak tepat Bapak Ibu ya, karena kita kan ini dalam siswa kita atau dalam proses pembelajaran. Karena kita ingin memastikan seluruh siswa aktif, maka jelas nanti penanganannya Bapak Ibu guru harus di dalam kelas, jangan di luar kelas. Oke, kalau di D ini berarti di luar kelas, dan D ini juga Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang tuanya Bapak Ibu guru ya, maka kurang tepat. Kemudian jawaban yang E, menggunakan media kreatif seperti video dan aplikasi literasi interaktif Bapak Ibu guru ya. Jawaban E kini kurang tepat Bapak Ibu ya, karena kita ingin meningkatkan kemampuan literasi mereka, ingin kita libatkan mereka itu aktif di dalam meningkatkan literasinya juga Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan media video, aplikasi literasi interaktif, ini bisa-bisa saja, tetapi kan karena di sini Bapak Ibu kita ingin memastikan setiap siswa kita itu terlibat dalam kegiatannya. Nah, kalau kita ingin melihat keterlibatannya Bapak Ibu, maka kita harus terjun langsung, kita harus melihat siswa tersebut bagaimana kemajuannya. Nah, kalau jawaban yang E ini kurang efektif Bapak Ibu ya, kalau menggunakan media video dan aplikasi literasi interaktif. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan jawaban Bapak Ibu, ada jawaban A dan ada jawaban yang B. Nah, A dan B memiliki skor sama tinggi Bapak Ibu ya. Skor sama tingginya. A bisa 4 dan 5, B bisa 4 dan 5 juga. Nah, karena di sini Bapak Ibu, kita ingin memastikan siswa itu memiliki kemampuan literasi yang tinggi atau meningkat Bapak Ibu. Nah, maka nanti kita perlu memastikan setiap siswa itu potensinya kita ketahui sehingga nanti kita dapat memberikan cara peningkatan yang paling tepat. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Nah, di sini kalau menurut saya Bapak Ibu guru jawaban yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu kita membagi siswa dalam kelompok berdasarkan kemampuan membacanya. Nah, kalau kemampuan membacanya sudah kita ketahui Bapak Ibu, maka kita dapat tingkatkan kemampuannya tersebut, ya, kemampuan literasi atau kemampuan membaca, dan memberikan materi sesuai dengan tingkatan mereka. Nah, kalau Bapak Ibu berikan materi sesuai dengan tingkatan mereka, Bapak Ibu mereka akan lebih senang untuk belajar, untuk memahami, dan untuk lebih meningkatkan literasinya Bapak Ibu. Nah, maka jawaban B ini memiliki skor 5. Kemudian jawaban A
Kita kasih skor 4. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Anda mendapati minat membaca siswa rendah. Hanya banyak yang hanya membaca jika ada tugas. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa? Nah, di sini yang ditanyakan jelas adalah strategi kita untuk meningkatkan minat membaca siswa. Apakah A. Membuat pojok baca di kelas dan memperbolehkan siswa membaca kapan saja? Ini kita simpan dulu Bapak Ibu, karena kalau kita mempersilahkan siswa itu kapan saja bisa membaca, itu Bapak Ibu akan lebih efektif ya. Maka jawaban A kita simpan. Jawaban B, mengadakan kompetisi membaca dengan hadiah untuk yang membaca paling banyak. Jawaban B ini kurang tepat Bapak Ibu Guru ya. Kompetisi mungkin saat itu saja mereka akan membaca. Nah, yang kita sediakan Bapak Ibu Guru adalah fasilitas. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Misalkan siswa kita mau membaca, kita meminta mereka untuk membaca. Tapi kalau fasilitas membacanya tidak ada, ya percuma Bapak Ibu. Itu kurang tepat ya. Maka oleh sebab itu, buatkan mereka fasilitas tempat membaca. Nah, maka jawaban B ini kurang tepat karena tidak mempersiapkan fasilitasnya. Jawaban C, membuat jadwal kunjungan rutin ke perpustakaan agar siswa bisa memilih bacaan mereka. Jawaban C boleh kita simpan dulu. Nanti kita akan lihat dan pertimbangkan dengan pilihan jawaban yang lain. Jawaban D, mengadakan diskusi di kelas di mana siswa berbagi tentang buku yang sudah dibaca. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu, ini kurang tepat karena tidak terkait dengan menyediakan fasilitas tempat membaca Bapak Ibu. Kita sebagai guru ingin meningkatkan minat membaca siswa, ya kita sediakan buku-buku yang menarik Bapak Ibu bagi mereka. Sesuaikan dengan karakteristik mereka. Misalkan kalau siswa SD ya Bapak Ibu, sediakan buku-buku yang memiliki gambar yang menarik sehingga mereka akan lebih ingin tahu apa sih sebenarnya isi dalam gambar tersebut atau bukunya tersebut, maka mereka mau tidak mau untuk membaca. Nah, maka jawaban D ini Bapak Ibu Guru tidak terkait dengan fasilitas kelas, kita eliminasi. Kemudian jawaban E, memberi akses ke e-book dan artikel digital agar siswa lebih mudah membaca. Jawaban E ini Bapak Ibu Guru tidak mudah diakses oleh siswa. Maka oleh sebab itu, sebaiknya lingkungan fisiknya yang kita buatkan fasilitas untuk mereka lebih bisa mendapatkan fasilitas di dalam membacanya. Nah, maka jawaban E ini kita eliminasi. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan jawaban yang skor tertinggi, ada A dan C. Nah, yang paling skor tertinggi itu yang mana Bapak Ibu? Tentu skor tertinggi ada pada pilihan jawaban yang A, yaitu kita membuat pojok baca di kelas. Nah, kalau pojok bacanya sudah ada di kelas Bapak Ibu, itu akan mempermudah siswa mengakses buku-buku yang mereka ingin baca. Kemudian kita memperbolehkan siswa membaca kapan saja. Nah, mereka mau baca saat istirahat boleh, saat belajar boleh, atau Bapak Ibu mau rutinkan juga boleh. Tetapi yang paling utama adalah Bapak Ibu siapkan fasilitasnya terlebih dahulu. Karena itu merupakan bentuk kepedulian kita sebagai guru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kami ada produk buku Bapak Ibu di Shopee ya, Bapak Ibu Guru bisa beli nanti di toko Shopee kami. Silahkan Bapak Ibu Guru bisa klik link yang ada di deskripsi ya untuk pembeliannya. Di buku ini sudah ada soal situational judgment test, ada manajerial, ada sosiokultural, dan juga ada wawancara. Selengkap Bapak Ibu Guru isi bukunya. Nah, belinya hanya di toko Shopee kami Bapak Ibu Guru, yaitu toko Shopee Maruman. Yang lainnya itu plagiat Bapak Ibu ya, itu fotokopian dari karya kami Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu biar Bapak Ibu Guru lebih berkah ilmunya atau Bapak Ibu lebih
enak, nyaman belajarnya, silahkan Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami langsung. Dan kami akan gratiskan Bapak Ibu try out ya kalau Bapak Ibu beli buku ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Kantor Anda sedang mengimplementasikan sistem baru untuk memantau absensi karyawan yang mewajibkan penggunaan aplikasi digital. Anda merasa belum begitu paham dengan aplikasi tersebut dan khawatir hal ini akan mempengaruhi kinerja Anda. Nah, ini soal dalam bentuk soal manajerial Bapak Ibu guru, yaitu pada kompetensi inti yang akan dinilai adalah terkait dengan mengelola perubahan. Nah, ketika di dalam kantor kita Bapak Ibu guru ada aplikasi baru ya yang belum kita pahami, maka Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa Anda itu bekerja profesional yang mau bekerja, maka Bapak Ibu guru harus menunjukkan Anda itu mau belajar, mau untuk mengelola perubahan, bisa mengelola perubahan. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Apakah A, meminta pelatihan dari kantor agar Anda lebih memahami cara kerja aplikasi tersebut? Jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. Jawaban B, berusaha mempelajari aplikasi secara mandiri di luar jam kerja untuk mengejar pemahaman. Jawaban B juga boleh kita simpan karena sama-sama memperlihatkan kita ingin belajar Bapak Ibu guru terkait dengan aplikasi tersebut. Jawaban C, menggunakan aplikasi secara terbatas hanya jika diperlukan. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu guru ini kurang tepat ya. Karena Bapak Ibu kalau jawaban C ini padahal di dalam soal Bapak Ibu itu belum begitu paham. Nah, kalau belum begitu paham kan secara logika Bapak Ibu harus paham. Nah, bagaimana caranya agar kita paham? Ya, kita pelajari Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ini tidak terkait dengan soalnya, kita eliminasi saja. Jawaban D, menyampaikan kepada atasan bahwa Anda kesulitan dengan aplikasi dan meminta solusi. Jawaban D boleh kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban E, membantu rekan kerja lain yang juga mengalami kesulitan agar dapat saling belajar. Jawaban E ini otomatis Bapak Ibu salah ya, karena untuk situasi di dalam soalnya Anda itu sama-sama tidak paham Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu kalau Anda tidak paham atau belum begitu paham, maka oleh sebab itu Bapak Ibu harus mau menunjukkan untuk mau mempelajari aplikasi tersebut. Nah, maka oleh sebab itu jawaban E ini kita eliminasi. Nah, di sini ada 3 pilihan jawaban A, B, D. Nah, mana yang paling menunjukkan Bapak Ibu itu mau belajar? Nah, kalau jawaban yang D kita eliminasi saja Bapak Ibu, karena di sana Bapak Ibu bahwa Anda kesulitan. Anda menyampaikan kesulitan dengan aplikasi dan meminta solusi. Nah, solusinya ini Bapak Ibu guru kurang tepat ya kalau Bapak Ibu hanya meminta solusi. Nah, kalau kita kesulitan ya otomatis kita harus mau belajar Bapak Ibu guru. Kalau kita belum paham ya kita harus mau paham. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang memiliki nilai tinggi di sini ada jawaban A dan ada jawaban B. Jawaban A dan jawaban B Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ingin lebih memahami di sini untuk mengejar pemahaman. Nah, kira-kira jawaban yang tepat itu adalah jawaban A atau jawaban yang B, Bapak Ibu. Yang paling tepat itu Bapak Ibu guru adalah jawaban yang A. Karena di jawaban A menunjukkan kita, memperlihatkan kita bahwa kita ingin belajar. Kita ingin mengembangkan pemahaman kita terkait dengan teknologi baru tersebut atau aplikasi digital baru ini. Nah, kemudian jawaban A juga kita ingin melihat bagaimana penggunaan aplikasi tersebut sesuai dengan standar yang digunakan oleh kantor. Nah, itu yang membedakan jawaban A dan jawaban B. Nah, kalau jawaban B itu kan Bapak Ibu di luar jam kerjanya dan Bapak Ibu tidak berdasarkan keinginan kantor. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memastikan bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan standar yang diberikan oleh kantor, maka Bapak Ibu harus meminta pelatihan dari kantor. Itu juga menunjukkan bahwa Anda
proaktif terhadap uh, pekerjaan Anda, Bapak Ibu guru. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang A. Bapak Ibu jangan lupa beli bukunya ya, untuk mendukung kami tetap berkarya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru, soal yang terkait dengan manajerial. Anda tergabung dalam sebuah proyek bersama rekan-rekan dari divisi lain. Namun, ada salah satu anggota yang kurang aktif dalam memberikan kontribusi sehingga menghambat proses kerja di tim. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Apakah A. Memberikan teguran langsung kepada rekan tersebut agar segera menjalankan tugasnya? B. Mengajak seluruh tim untuk berdiskusi agar semua anggota dapat saling membantu dan menyelesaikan tugas? C. Melaporkan hal ini kepada atasan agar diberikan tindakan tegas terhadap anggota tersebut. D. Mengambil alih tugas anggota tersebut untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. E. Mendorong anggota tersebut secara pribadi untuk aktif berkontribusi sambil menawarkan bantuan yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu, di pilihan jawaban ini sangat-sangat mirip sekali ya. Seolah-olah semua pilihan jawabannya itu benar. Nah, Bapak Ibu, pilih sesuai dengan situasi yang ada di dalam soalnya ya, atau sesuai dengan konteks dalam soalnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar. Jangan lupa Bapak Ibu untuk membeli buku yang telah kami sediakan ya di toko Shopee kami, Bapak Ibu guru. Nanti klik link pembelian yang ada di deskripsi saja. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pembahasan yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel kami. Kami adakan 18 pertemuan Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu, itu saja ya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.